Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pradana Mardika, NIM 131910201053. Saya di sini akan mencoba mengerjakan kembali revisi UAS pengukuran listrik yang kemarin. Saya dari kelas B. Soal pertama. Sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut, di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2500 ohm, R3 sama dengan variabel. Dengan membuat R3 pada 450 ohm, defleksi galvanometer adalah 150 mm, dan untuk R3 sama dengan 950 ohm, defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah. Jadi kita mencari IG. IG sama dengan R1 sama dengan R1 bagi R1 plus R3 plus RG kalikan IT. IG1 sama dengan 2 IG2. IG sama dengan 1 dibagi 1 tambah 450 tambah RG sama dengan 2 kalikan 1 dibagi 1 plus 450 plus RG. RG sama dengan 40 ohm. RT sama dengan R2 plus R1 dalam kurung R3 plus RG dibagi R1 plus R3 plus RG. Sama dengan 2500 ditambah 1. 2 kurung 460 tambah 40. Dibagi 1 plus 450 plus 40 sama dengan 2500 ohm. IT sama dengan 1,5 volt bagi 2500. Sama dengan 0,6 mA. IG sama dengan R1 bagi R1 plus R3 plus RG kalikan IT sama dengan 1 bagi 1 plus 450 plus RG kalikan 0,6 sama dengan 1,2 mikroampere. SI sama dengan 1,5 dibagi 1,2 mikroampere sama dengan 125 mm per mikroampere. Untuk yang nomor 2, nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah sun airton pada ampermeter seperti pada gambar berikut, dengan tahanan dalam Rm 50 ohm dan arus defleksi penuh 1 mA agar menghasilkan batas ukur rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere adalah. Jawaban, batas ukur 1 ampere, Ra plus Rb plus Rc sama dengan Im kalikan Rm bagi 1 ampere kurangi IM sama dengan 50 bagi 999. Untuk persamaan 1, batas ukur 5 ampere, Ra plus Rb sama dengan IM dalam kurung Rc plus Rm bagi 5 ampere kurangi 1 IM sama dengan Rc plus 50 dibagi 4,9999. Untuk persamaan 2, batas ukur 10 ampere, Ra sama dengan IM dalam kurung Rb plus Rc plus Rm bagi 10 ampere kurangi IM sama dengan Rb plus Rc plus 50 dibagi 9,999. Untuk persamaan 3, dari persamaan 1 dan 2, 4,999 Ra plus 4,999 Rb dikurangi Rc sama dengan 50. 5000 Rc sama dengan 200,2. Rc sama dengan 0,04 ohm. Dari persamaan 1 dan 3, 9,999 Ra dikurangi Rb kurangi Rc sama dengan 50. 10.000 Rb sama dengan 450,45 dikurangi 400,4. Rb sama dengan 5,005 kalikan 10 pangkat min 3. Nah, untuk nomor 3. Dari dua metode voltmeter ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar titik. Berikan alasan Anda. Jawabannya adalah A, karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak berhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, arus beratnya atau true current yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata atau aktual. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampermeter
dikurangkan dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti dalam gambar B, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya. Tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan atau error sebesar arus melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran Rx ini, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai Rx beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah rendah, sedang tahanan voltmeter adalah tinggi. Dalam gambar A, ampermeter membaca arus beban atau Ix yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur tegangan sumber atau Vt. Jika Rx besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh T penurunan tegangan di dalam ampermeter dapat diabaikan dan Vt sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya atau Vx. Dengan demikian, rangkaian gambar A adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi atau high resistance value. Dalam gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya atau Vx dan ampermeter membaca arus sumber atau IT. Jika Rx kecil dibandingkan terhadap tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber dan IT sangat mendekati arus beban sebenarnya atau Ix. Berarti rangkaian gambar B paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah atau low resistance values. Untuk nomor 4, nilai resistor pengali yang harus dipasang pada sebuah gerak D'Arson valve dengan tahanan dalam Rm sama dengan 100 ohm dan skala penuh IdP sama dengan 1 mA agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt, 0 sampai 500 volt seperti gambar berikut. Jawabannya adalah untuk rangkuman 10 volt, RT sama dengan 10 bagi 1 mA sama dengan 10 kilo ohm. RS sama dengan RT dikurangi dalam kurung R4 plus RM sama dengan 50K dikurangi 10K sama dengan 40 kilo ohm. Rangkuman 50 volt. RT sama dengan 50 bagi 1 mA sama dengan 50 kilo ohm. RS sama dengan RT kurangi dalam kurung R4 plus RM sama dengan 50K dikurangi 10K sama dengan 40 kilo ohm. Untuk rangkuman 250 volt. RT sama dengan 250 dibagi 1 mA sama dengan 250 kilo ohm. RS sama dengan RT kurangi dalam kurung R3 plus R4 tambah RM sama dengan 250 dikurangi 50K sama dengan 200 kilo ohm. Untuk rangkuman 250 volt, RT sama dengan 500 bagi 1 mA sama dengan 2500 kilo ohm. RS sama dengan RT min dalam kurung R3 plus R4 plus RM sama dengan 500K min 250K sama dengan 250 kilo ohm. Untuk yang nomor 5, gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut di titik. Jelaskan prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Prinsip kerja frekuensi meter adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal, kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa ada pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Untuk soal nomor 6, sebuah gambar Lisius tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Gambarlah Lisius tersebut dan tentukanlah frekuensi sinyal yang dihubungkan ke penguat vertikal. Jika frekuensi tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz, perbandingan 5:3 dengan gambar sama dengan 5000 Hz plus 3000 Hz dibagi 3000 Hz sama dengan 8/3. Untuk nomor 7, gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Jelaskan prinsip kerja terjadi berkas cahaya pada gratikul osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang tertampil pada layar dengan gratikul tersebut. Jawabannya adalah saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop atau vertical system. Sebuah atenuator akan melemahkan sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Penguatan
Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan konsep fault predict pada user interface oscilloscope. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT atau cathode ray tube. Sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja, atau ke atas atau ke bawah. Sampai poin ini dapat disimpulkan bahwa vertical system pada oscilloscope analog berfungsi untuk mengatur sinyal tegangan yang teraplikasikan di sini menyebabkan berkas-berkas elektron bergerak. Tegangan positif mengakibatkan berkas elektron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan elektron terdorong ke bawah. Untuk lanjutannya ini, sinyal yang keluar dari vertical system tadi juga diarahkan ke trigger system untuk menuju sweep generator dalam menciptakan apa yang disebut dengan horizontal sweep, yaitu pergerakan elektron secara sweep menyapu ke kiri dan ke kanan dalam dimensi horizontal, atau dengan kata lain adalah sebuah ungkapan untuk aksi yang menyebabkan elektron untuk bergerak sangat cepat menyeberangi layar dalam suatu interval waktu tertentu. Pergerakan elektron yang sangat cepat dapat mencapai 500.000 kali per detik. Inilah yang menyebabkan elektron tampak seperti garis pada layar. Misalnya seperti daun kipas pada kipas angin yang tampak seperti lingkaran saja saat berputar. Pengaturan berapa kali elektron bergerak menyeberangi layar inilah yang dapat kita anggap sebagai pengaturan periode per frekuensi yang tampak pada layar. Bentuk konkretnya adalah saat kita menggerakkan knob time predict pada oscilloscope. Pengaturan bidang vertikal dan horizontal secara bersama-sama akhirnya dapat mempresentasikan sinyal tegangan yang diamati ke dalam bentuk grafik yang dapat kita lihat pada layar CRT. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT, cathode ray tube, akan dijelaskan nanti. Sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja, atau ke atas atau ke bawah. Untuk nomor 8. Jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar, berapakah nilai resistor Rx? Rx sama dengan RAD kalikan RDC dibagi RCD kalikan Rx sama dengan Rx sama dengan 400 kalikan 100 bagi 10 sama dengan 4 kilo ohm. Untuk nomor 9, tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan F pada rangkaian jembatan AC berikut. Rx sama dengan R1 kalikan R2 per R3. Lx sama dengan R1 kalikan R2 kalikan C. Untuk yang terakhir, nomor 10. Jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi atau V referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% kalikan 255 sama dengan 153 dalam bentuk desimal atau 10011001 dalam bentuk biner. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.